Hai teman-teman, jumpa lagi di video kali ini edisi spesial, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke teman-teman, di hari spesial Hari Kemerdekaan RI ini saya akan mengunboxing buku Pentigraph seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini dia teman-teman untuk buku Pentigraphnya ya. Jadi Pentigraph ini merupakan singkatan dari cerpen 3 paragraf. Nah, buku yang berjudul Catatan Pendek untuk Aksara ini merupakan buku Pentigraph, yaitu kumpulan dari lomba Pentigraph yang diadakan oleh penerbit CSI Press Gresik ya. Seperti apa isi di dalamnya? Mari kita unboxing bersama-sama. Oke? Kita buka teman-teman. Pelan-pelan ya saat kita membuka sampul plastik dari buku yang mau kita buka ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman cover depannya untuk buku Pentigraph, kumpulan Pentigraph karya dari beberapa penulis hebat yang terpilih ya, yang karyanya dibukukan dalam buku ini, berjudul Catatan Pendek untuk Aksara. Nah, ini dia cover belakangnya teman-teman. Cover belakangnya seperti ini. Oke teman-teman, penasaran? Saya juga penasaran isi di dalamnya. Mari kita buka bersama-sama ya. Nah, ini dia bagian dalamnya, cover bagian dalam. Ini pembatas saat kita membaca nanti. Kemudian, nah ini untuk penulisnya teman-teman. Ada Faradini Nafasari, dia terpilih sebagai juara 1 lomba Pentigraph teman-teman. Kemudian ada Wildan Mahdian, karyanya terpilih sebagai juara 2 lomba Pentigraph. Yang ketiga ada Rin Iruta ya, beserta DKK yaitu dan kawan-kawan, yaitu kumpulan para penulis hebat lain yang ada yang karyanya ada di dalam buku ini ya. Oke. Seperti biasa teman-teman, ada perlindungan tentang hak cipta. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini ada keterangan tentang penulis, kemudian editor, kemudian penata sampul, penata letak serta nomor ISBN-nya seperti ini. Oke. Kemudian ada kata pengantar dari CEO dari penerbit CSI Press Gresik ya, yaitu Muklas Irwanto Subaktian. Kemudian ini dia daftar isi di dalamnya. Nah, di sini untuk Pentigraph juara 1 berjudul Topeng yang Indah. Kemudian untuk yang juara 2 berjudul Wejang Ibunda. Kemudian yang ketiga yaitu Salah Kamar ya, judul Pentigraphnya. Untuk yang lainnya di dalam buku ini ada banyak sekali judul-judul teman-teman dari karya-karya penulis hebat lainnya ya di dalam sini. Oke. Selanjutnya, nah ini teman-teman biar tidak penasaran seperti apa sih contoh Pentigraph itu, contoh cerpen 3 paragraf itu. Nah, saya akan membacakan nih teman-teman bonus di hari spesial Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. Oke, saya bacakan dari yang juara 1 ya teman-teman, yaitu karya Faradini Nafasari berjudul Topeng yang Indah. Paragraf yang pertama.
Pada suatu hari, dengan matahari yang cerah membuat diri ini semangat untuk menjalankan kehidupan yang rumit ini. Jiwa yang dipenuhi rasa kebahagiaan dan kesedihan tidak akan pernah menyerah untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Apalah arti menyerah jika sampai saat ini masih diberikan detak jantung yang menyemangati tubuh ini. Walaupun terdapat banyak air mata membasahi pipi yang membuktikan bahwa diri ini dipercaya oleh Tuhan untuk menyelesaikan misi di dunia. Nah, selanjutnya teman-teman, saya lanjut di paragraf yang kedua. Isi cerita cerpennya adalah orang menganggap bahwa diri ini adalah manusia yang tidak mempunyai masalah dalam hidupnya, dikarenakan wajah yang ceria dan gembira di hadapan orang lain. Namun anggapan tersebut sangatlah berbanding terbalik di dalam dunia nyata. Tidak semua orang harus mengetahui duka, tapi semua orang harus mengetahui suka yang ada di dunia, yang ada di dalam tubuh ini. Itulah prinsip saya dalam menjalani kehidupan, supaya tidak terlihat lemah di hadapan orang lain. Hal ini memang sangatlah menyakitkan, namun terdapat kebaikan agar orang lain tidak terbebani terhadap segala permasalahan kita yang mungkin orang tersebut tidak banyak permasalahan hidupnya daripada kita. Paragraf ketiga teman-teman, yaitu terakhir. Kita tidak boleh benci terhadap orang yang telah menyakiti kita. Jadikanlah motivasi atas segala perkataan dan perbuatan buruk yang dilakukan orang lain terhadap kita, dan buktikan terhadap orang tersebut bahwa segala yang mereka pikirkan tentang kelemahan kita itu adalah salah. Sebaik-baiknya dendam adalah dendam untuk menjadi lebih baik tanpa menyerang balik. Oke teman-teman, itu adalah Pentigraf juara satunya. Bagus sekali teman-temannya, banyak sekali pesan yang disampaikan di dalam cerpen ini ya. Jadi untuk kalau saya simpulkan teman-teman, cerita ini mengajarkan kita untuk selalu belajar menjadi yang lebih baik. Biarlah apa kata orang, yang penting kita niat untuk menjalani hidup menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya bacakan untuk yang karya pemenang juara 2 teman-teman. Ini berjudul Wejang Ibunda, karya Wildan Mahdian. Untuk paragraf satunya seperti ini teman-teman. Semilir angin menepis rapi dedaunan kering yang masih tercantol di ujung ranting-ranting terbesi. Kemarau itu, barisan pohon jati serempak untuk sementara waktu menggunduli diri. Di sisi lain, mentari tanpa malu-malu bersembunyi di sebalik awan kumulus pagi. Diiringi cuit-cuit burung yang sayup-sayup terdengar seolah tengah menyanyikan sebuah simfoni surgawi, sebuah perpaduan yang apik untuk mendekorasi pagi. Menemani Syakir yang tengah terduduk bersandar di bahu sang ibunda. Tak lama kemudian ia merasa sebuah tangan dan lembut membelai rambut ikalnya. Nah, kalau besar nanti jadilah orang yang sukses. Tanamlah apa yang bisa kamu tanam sekarang, dan tuailah hasilnya di masa yang akan datang, ucap ibunda sembari tersenyum tulus. Mendengar wejang sang ibunda, Syakir terperanjat. Ia merasa itu adalah pesan yang teramat dalam, sebuah pesan yang menyiratkan sesuatu yang raya, sesuatu yang telah mengusir semua kegelisahannya akan dunia. Detik itu juga ia bertekad kuat untuk menjadi seorang yang sukses di masa mendatang. Hal-hal positif senantiasa ia lakukan di masa remajanya, agar kelak di masa dewasa ia bisa menuai hasil yang sesuai dengan apa yang diwejangkan ibundanya pagi itu. Paragraf ketiga ya sekarang teman-teman. Seketika sekelebat angin menempaknya untuk kembali dari alam bawah sadar. Syakir tengah terduduk di sisi kanan pusara sang ibunda, mengingat kembali masa-masa kecilnya bersama sang ibunda yang teramat mesra. Kemeja alisan putih yang terbalut di tubuhnya dan dasi hitam yang tersimpul rapi di leher pertanda kesuksesannya. Kini ia telah berhasil menyandang gelar CEO di sebuah perusahaan ternama.
Syakir tersenyum simpul. Bunda, lihatlah, anakmu kini telah menjadi seorang yang sukses, persis seperti wecangmu dulu, ujar Syakir dalam hati. Kini ia merasa lega karena telah menuai apa yang telah ia tanam di masa lalu. Ia sangat yakin bahwa sang ibunda sangat berbangga atas anaknya, walaupun kini sudah berada di alam yang berbeda. Oke teman-teman, bagus sekali, itu dia pentigraf juara kedua ya teman-teman. Kalau saya simpulkan, di cerpen ini memberikan pesan, memberikan amanah buat kita. Mumpung kita masih remaja, ayo kita menanam kebaikan, semangat menjalani hidup, agar nanti saat kita dewasa kita bisa menuai hasilnya ya. Berusaha yang keras di saat remaja, agar nanti saat dewasa kita bisa sukses ke depannya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mengisi masa-masa remaja dengan hal-hal yang positif teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman, saya bacakan yang ketiga, yaitu juara 3 yang berjudul Salah Kamar karya Rin Irwita ya. Paragraf pertama. Keberuntungan sedang menghujani Septemberku. Coretan yang kukirim 3 bulan lalu terpampang megah di media online nasional. Aku yang introvert memilih untuk merahasiakan identitasku kepada publik. Tidak sedikit warganet yang membagikan dan menyelipkan komentar pujian untukku. Berburu messenger menyelinap setiap waktu. Namun ada satu pesan menarik perhatianku. Salam kenal, katanya, sembari menyematkan emotikon bunga. Aku yang jomblo tersipu malu. Magnet dalam dirinya menarikku lebih jauh. Saya lanjut ke paragraf yang kedua ya teman-teman. Kami saling bertukar nomor, bertukar kabar, bertukar perhatian, hingga akhirnya bertukar hati dalam daring. Ia mencecar segala kesepianku dengan berjuta kata indah. Hungari, Indonesia, saksi terikatnya cinta. Paragraf ketiga teman-teman, saya lanjutkan. Mas Pandu tidak jauh beda denganku, meski profesinya sebagai sosial media spesialis tidak membuatnya ekstrovert di dunia maya. Ia selalu menolak ketika aku meminta bertukar foto. Biar surprise, katanya ketika berjumpa. Hingga suatu siang dering pesan membangunkan lamunanku. Mas Pandu sudah di Indonesia dan mengajak jumpa di salah satu kafe langganannya. Jantungku meletup-letup dan siang dihidangkan dalam perjamuan kerinduan. Dress code kita hari ini adalah atasan navy. Bola mataku menyusuri setiap meja kafe bergaya Eropa itu. Kutemukan punggung berjas navy, kombinasi rambut rapi. Kusebut lirih namanya. Dia membalikkan wajah. Hah? Mas Abi? Dialah mas iparku, lelaki tampan sukses yang belum dikaruniai keturunan selama 10 tahun. Apa dia mau cari istri lagi? Oke teman-teman, ini adalah pentigraf yang ketiga. Endingnya sangat bagus sekali teman-teman. Jadi membuat pembaca menebak-nebak. Ini saya juga terikut untuk menebak seperti apa ya akhirnya ya ceritanya. Oke, bagus sekali. Teman-teman, kalau apa pesan dari yang juara 3 ini, apa ya, semacam pertemuan yang tak terduga seperti itu teman-teman ya. Jadi perkenalan lewat dunia maya, janjian menjalin hubungan secara daring atau online, kemudian akhirnya janjian untuk ketemuan, dan ternyata saat ketemuan kaget ternyata yang dia temui adalah mas iparnya sendiri. Jadi ini saya juga penasaran nih, ini cerita endingnya seperti apa, kita putuskan sendiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu adalah 3 juara
juara 1, 2, 3 dari lomba Pentigraf yang diadakan oleh penerbit CSI Press beberapa minggu yang lalu ya. Ini berjudul catatan pendek untuk aksara. Di dalamnya teman-teman ada banyak sekali cerpen ya, atau ada banyak sekali pentigraf. Termasuk di dalamnya sini juga ada karya saya. Ini dia karya saya teman-teman, ada di halaman 33. Berjudul Hantaran Penjaga Warung. Nah, seperti apa sih karya saya yang terpilih sebagai karya penulis terpilih ya? Di halaman 33 nanti teman-teman bisa simak ya. Untuk bukunya teman-teman bisa membelinya melalui penerbit CSI Press. Seperti itu. Nah, ini dia teman-teman, Hantaran Penjaga Warung karya Eli Wahyuni ya. Oke, nanti teman-teman bisa menyimak karya-karya para penulis hebat lainnya yang ada di dalam buku ini ya. Nah, di belakang karya teman-teman ini disertai dengan biodata sang juara, kemudian disertai dengan biodata kontributor terpilih atau biodata penulis terpilih lainnya ya. Jadi bagi teman-teman yang memang yang memiliki karya, yang ingin menerbitkan atau ingin mengikuti lomba di penerbit CSI Press, teman-teman juga bisa mendapatkan informasinya di Facebooknya ya penerbit CSI, atau di Instagramnya @lomba penerbit CSI ya. Oke teman-teman, itu saja unboxing buku Pentigraf. Semoga yang saya sampaikan, contoh-contoh Pentigraf karya para penulis pemenang, bisa sedikit memberikan gambaran bagi teman-teman yang ingin membuat karya Pentigraf, yaitu cerpen 3 paragraf. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, bye bye, sampai jumpa di pertemuan video-video selanjutnya.